Halo? Aku aku harus banget ya mendapat nilai bagus kayak. Halo, nama saya Ferdinand dari 12 MIPA 3 dari Sekolah Pangudi Luhur 2 Servasius dan ini adalah video pangprof saya. Video panggilan profesi saya. Ya, itu. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya mau lakukan dengan hidup saya. Number 1. Bab 1. Masterpiece. Hah? Yang foto diri tapi dinyanyiin. Oh. Hah? Mau nilai nggak? Oke. Ku bukan top 3, nilai bagus semua. Ku nggak punya piala, nggak pernah ikut lomba. Ku bukan bangsawan, ku bukan priai. Ku hanyalah orang yang ingin masuk UI. Number 2. Bab 2. Wawancara mahasiswa. Hah? Sejak kapan? Halo, nama saya Jessica. Wow, mendapat nilai bagus ya. Jadi, Jessica, kamu merupakan mahasiswa yang mempelajari ilmu informatika ITB? Mungkin. Secara legal kita nggak boleh memasukkan identitas. Oke. Pertanyaan pertama. Oke, quick backstory. Jadi saya ingin melanjutkan kuliah di ITB, terutama di jurusan seperti informatika. Pertama kali saya ingin menjadi programmer adalah karena sebuah YouTuber bernama Kode Bulet. Dan salah satu video YouTuber itu adalah membuat sebuah AI yang bisa bermain game balapan 2 dimensi. Dan dari video itu saya melihat diri saya membuat game di mana penghuninya bertindak seperti manusia. Jadi mulai hari itu saya selalu ingin membuat artificial intelligence saya sendiri. Backstory selesai. Backstory-nya banyak amat. I said quick, not short. Jadi Mbah Jessica, menurut Anda, kemampuan apa saja yang dibutuhkan untuk menjulang jurusan informatika? Kemampuan yang penting dalam informatika adalah menguasai bahasa pemrograman seperti struktur dan algoritmanya. Kamu juga perlu bisa berbahasa Inggris karena kebanyakan materi informatika dari luar negeri. Selain itu, kamu juga perlu kemampuan menyederhanakan sebuah program dan problem solving. Kemampuan terakhir yang harus kamu punya adalah membaca dokumentasi programmer lain. Oke, pertanyaan kedua. Apa saja tantangan untuk mendapatkan jurusan tersebut? Selain itu, kamu juga perlu kemampuan menyederhanakan sebuah program dan problem solving. Kemampuan terakhir yang harus kamu punya adalah membaca dokumentasi programmer lain. Dan usaha apa saja yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan jurusan tersebut? Selain itu, kamu juga perlu kemampuan menyederhanakan sebuah program dan problem solving. Kemampuan terakhir yang harus kamu punya adalah membaca dokumentasi programmer lain. Oke, terima kasih Mbak Jessica. Bab 3. Wawancara expert. Karena kami ingin bekerja dalam bidang informatika, terutama programmer, maka kami akan mewawancarai seseorang yang expert dalam bidang tersebut. Jadi, siapa expert kita hari ini? Kita nggak punya expert asli. Secara teknis dia expert. Touche. Jadi, Mas Luis, apa saja deskripsi pekerjaan seorang programmer? Programmer adalah seseorang yang bertugas untuk membuat suatu sistem, aplikasi, atau program menggunakan bahasa pemrograman. Pada dasarnya, seseorang programmer mentransformasikan pikiran manusia menjadi bahasa yang bisa dimengerti komputer. Beberapa bahasa pemrograman yang populer diantaranya adalah Java dan Python. Berbagai aplikasi di HP kita, media sosial yang kita gunakan, atau website yang sering kita kunjungi dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa yang digunakan pun berbeda-beda. Misalkan Kotlin untuk pengembangan Android dan aplikasinya, dan Swift untuk pengembangan iOS.
Di beberapa perusahaan, programmer juga disebut software engineer atau software developer. Dan berapa kira-kira gaji atau penghasilan seorang programmer di Indonesia? Berdasarkan survei gaji HRD 2021, rata-rata gaji programmer di Jakarta adalah 8.700.000-an. Besaran gaji ini bisa berbeda-beda karena menyesuaikan UMP dan UMK setiap daerah dan kebijakan perusahaan. Tapi gaji saya sendiri sih 6 juta karena belum terlalu berpengalaman. Dan apa jenjang karir seorang programmer? Pada umumnya, jenjang karir programmer adalah junior programmer 1-2 tahun, middle programmer 3-5 tahun, senior programmer atau lead lebih dari 5 tahun. Saya sendiri merupakan junior programmer. Lalu apa saja suka duka yang sering terjadi di pekerjaan seorang programmer? Sukanya kebahagiaan tersendiri jika program berhasil jalan dengan baik dan gak error. Ya, dukanya program penuh bug, fitur-fitur utama banyak yang belum terselesaikan, deadline sebentar lagi rasanya mau meledak aja kepalanya. Setelah itu, hal apa saja yang dapat mendukung atau menghambat baik secara akademis maupun pribadi? Secara akademis, pengetahuan tentang bahasa pemrograman sangat paling penting, tetapi secara pribadi kemampuan problem solving dan kreativitas sangat penting untuk memakai bahasa pemrograman dengan baik. Terakhir adalah hal apa saja yang bisa dikembangkan untuk mendapat profesi tersebut? Belajar bahasa pemrograman dan selalu latih skill memprogram, karena pada intinya tugas kita programmer adalah untuk memprogram. Oke, terima kasih Mas Luis. Sama-sama. Bab 4, refleksi. Jadi kita ngapain nih? Nggak tahu. Oke, bentar. Oke, jadi setelah mendengarkan mahasiswa dan expert, kami akan menentukan apakah kami siap untuk menjunjung ilmu informatika. Jadi, menurutmu apa? B. Berdasarkan data yang saya dapat dari nilai rapot kita dan fakta bahwa kita malas, menurutku kesempatan kita minim. Ya, tapi kita tidak boleh menyerah, dan dengan usaha yang tinggi kita bisa menaikkan kesempatan kita untuk masuk. Sayangnya data dan fakta tidak mendukung kata-katamu sama sekali. Ya, tetapi kita harus berusaha. Kita malas dan mudah menyerah. Lihat masa lalu kita penuh dengan janji kosong kepada orang tua untuk berkembang, dan disinilah kita. Ya benar. Tapi ini adalah kesempatan terakhir kita untuk memenuhi janji kita. Nah, terserahlah. Yeay, selesai.